puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Kita berharap bahwa kita semakin banyak tahu tentang iman Kristen sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Sebagai murid Kristus, sudah barang tentu kita terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus yang adalah guru agung kita semua. Karena itu kita berkewajiban untuk terus belajar dan terus belajar dengan harapan sehingga kita jadi murid yang selalu di-upgrade dari SD ke SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Secara khusus di hari ini kita akan bicara seri mengenai suatu kehidupan yang hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Kita tahu kita orang yang sudah percaya, beriman, sudah sungguh-sungguh bertobat lahir baru. Kita adalah menyandang dua status warga negara. Saudara adalah warga negara Republik Indonesia, tapi saudara juga adalah warga negara dari suatu kerajaan namanya Kerajaan Allah. Karena kita adalah warga dari suatu kerajaan Allah, maka sudah barang tentu saudara dan saya juga punya aturan main dalam kerajaan Allah, punya sistem dalam kerajaan Allah. Karena itu beberapa hari pertemuan ini di channel hal yang perlu Anda tahu, kita akan berbicara secara khusus mengenai hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Nah, hari ini kita bicara agenda kerajaan Allah secara pribadi. Dalam hubungan dengan kita secara pribadi, nanti setelah itu menyangkut keluarga, menyangkut ekonomi, menyangkut hal yang lain. Dalam hubungan dengan agenda kerajaan Allah secara pribadi, secara khusus di hari ini kita berbicara mengenai karakter warga kerajaan Allah. Ini semua berdasarkan studi dari Injil Matius pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7 yang berbicara mengenai khotbah di bukit yang merupakan agenda kerajaan Allah, yang merupakan cara hidup aturan main dalam kerajaan Allah. Jadi hal yang pertama kita akan berbicara mengenai karakter warga kerajaan Allah berdasarkan Injil Matius pasalnya yang kelima pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Apa karakter warga kerajaan Allah yang harus ada dan nyata mewarnai kehidupan kita sebagai warga-warga dari kerajaan Allah? Karakter yang pertama dalam pasal 5 ayat 3 dari Injil Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tokoi en pneumati. Seharusnya diterjemahkan berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Miskin dalam roh, ini satu hal yang pertama yang merupakan karakter warga kerajaan Allah, yaitu miskin dalam roh. Apa yang dimaksud dengan miskin dalam roh? Berarti ini jelas berbeda dengan miskin secara jasmani. Miskin dalam roh adalah orang yang menyadari akan keberdosaannya, bahwa dia adalah manusia berdosa, dia manusia kotor, dia manusia najis, dia manusia durhaka, dan dia mau bertobat dari dosanya. Dan dia tahu bahwa dia tidak ada cara lain, tidak ada gantungan lain untuk bisa menyelesaikan dosanya kecuali percaya dan beriman kepada Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Itu yang dimaksud dikategorikan miskin dalam roh. Ketika saudara dan saya miskin dalam roh, firman Allah berkata kita disebut orang yang berbahagia, dan juga merekalah yang empunya kerajaan sorga. Merekalah yang bisa memenuhi syarat masuk dalam kerajaan sorga
yaitu orang yang miskin dalam roh, atau sederhananya orang yang miskin dalam roh adalah orang yang sungguh-sungguh beriman hanya kepada Allah saja di dalam Yesus Kristus, karena dia tidak ada gantungan apa-apa ataupun harapan apa-apa. Ini karakter pertama yang perlu saudara dan saya punyai, miliki sebagai warga dari kerajaan Allah. Sehingga ketika kita punya karakter miskin dalam roh, ini akan menolong kita untuk kita hanya terus bergantung dan berharap hanya sepenuhnya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Yang kedua, karakter yang kedua dari warga kerajaan Allah adalah dalam ayat 4 dari Injil Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita di sini bukan dalam pengertian karena orang yang kita kasih, orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Bukan berduka seperti itu yang dimaksud dalam konteks ayat ini. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah dia berduka karena melihat dosa merajalela. Dia berduka, merasa sedih karena melihat kejahatan, ketidakbenaran merajalela. Dia merasa berduka. Nah, karakter yang kedua ini harus kita punyai sebagai warga dari kerajaan Allah. Kita harus selalu berduka. Kita harus selalu merasa sedih ketika ketidakbenaran merajalela, ketika ketidakadilan merajalela, ketika kehidupan dalam dosa itu merajalela, itu kita harus merasa sedih, kita merasa berduka. Itu karakter yang perlu saudara dan saya miliki sebagai warga dari kerajaan Allah. Karena saudara dan saya akan disebut berbahagia dan saudara dan saya akan dihibur. Saudara dan saya akan mengalami penghiburan dari Allah karena saudara dan saya memiliki hati yang selalu merasa berduka dan bersedih atas ketidakbenaran ataupun atas ketidakjujuran. Kita belajar untuk membentuk karakter kita yang seperti itu, yang selalu berduka atau bersedih karena dosa atau ketidakbenaran. Itu karakter yang kedua yang harus kita punyai dan miliki sebagai warga kerajaan Allah. Yang ketiga, dalam ayatnya yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini bukan orang yang seperti nau-nau alias lau-lau, tapi lemah lembut di sini adalah marah pada saat yang tepat dan tidak marah pada saat yang tidak tepat. Atau dengan kata lain, lemah lembut di sini adalah 100% tegas tapi juga 100% disiplin. 100% mengasihi tapi juga 100% disiplin. Jadi perpaduan antara mengasihi dan disiplin ini yang dimaksud dengan lemah lembut dalam konteks ayat ini, yang sebagai warga kerajaan Allah, saudara dan saya terus belajar, terus berusaha dan terus mengusahakan supaya kita memiliki karakter, yaitu karakter lemah lembut. Biasanya kita menjumpai ciri-ciri orang. Ada orang yang tegas tapi tidak ada kelembutan. Tapi sebaliknya juga ada orang yang lembut, tidak ada ketegasan. Ada orang yang tidak lembut dan juga tidak tegas. Tapi ada juga yang perpaduan, dia lembut tapi tegas, dia tegas tapi juga lembut. Ini yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus bersikap lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, akan menguasai bumi, karena dia memiliki apa yang namanya kelemah lembutan. Kata kelemah lembutan ini dalam bahasa Yunani ini menunjuk kepada suatu binatang buas yang sudah dijinakkan. Dia ini buas sebenarnya, tapi karena keahlian dari sang pawang sehingga dia bisa dijinakkan.
Kita ini buas sebenarnya, tapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita sehingga kita bisa dijinakkan dan akhirnya kita menjadi orang yang lemah lembut. Ini karakter yang perlu ada, kita perlu usahakan dan tumbuh kembangkan dalam hidup kita sebagai warga kerajaan Allah sehingga kita memiliki karakter hidup yang baik di mata Tuhan. Yang berikut, karakter yang berikut dari kita sebagai warga kerajaan Allah, yaitu karakter yang keempat, ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karakter yang berikut, yang kelima, dari kita sebagai warga kerajaan Allah adalah lapar dan haus akan kebenaran. Ini karakter yang keempat. Kita harus lapar dan haus. Artinya bahwa saudara dan saya memiliki kerinduan yang dalam akan kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman Tuhan. Kalau kita bicara firman Tuhan, maka kita bicara kebenaran. Jadi lapar dan haus akan kebenaran sama artinya dengan lapar dan haus akan firman. Kita harus selalu rindu akan firman. Karena itu adalah kebenaran dan itu karakter yang penting yang perlu saudara dan saya punyai, saudara dan saya miliki. Memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita tahu bahwa manusia itu punya dua unsur jasmani dan rohani. Kita tidak hanya lapar dan haus secara jasmani untuk pertumbuhan jasmani kita, tapi kita juga belajar untuk lapar dan haus akan rohani kita. Sehingga rohani kita terus diberi makan, sehingga ada suatu balance, ada suatu keseimbangan antara jasmani dan rohani. Karena ketika tidak ada keseimbangan antara hal-hal yang jasmani dan hal-hal rohani, maka itu seringkali menimbulkan masalah besar. Seringkali menimbulkan persoalan yang sulit dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Jadi kita belajar, mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita selalu lapar dan haus akan firman. Selalu rindu untuk dengar firman, selalu rindu untuk baca firman, selalu rindu untuk belajar firman. Sehingga firman ataupun kebenaran itu menguasai hidup kita. Kalau firman kebenaran menguasai hidup kita, maka kita akan belajar bertindak sesuai dengan kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu adalah noda bangsa. Jadi ini yang keempat yang saudara dan saya miliki, karakter lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, dalam ayatnya yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Hal karakter yang kelima yang harus kita punyai sebagai warga kerajaan Allah adalah murah hati. Murah hati artinya bahwa kita senang membantu orang. Kita senang untuk menolong orang. Kita senang supaya orang itu bisa berbahagia. Kita senang supaya orang itu bisa merasa senang. Kita harus belajar supaya kita bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Tidak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh kita sukses di atas kehancuran orang lain. Tapi kita harus sukses di atas kesuksesan orang lain. Nah, karena itu memiliki hati yang murah hati, karakter yang murah hati itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat kita usahakan ada dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita ingat bahwa tidak ada satu manusia di dunia yang bisa sukses tanpa ada bantuan orang lain, tanpa ada dukungan orang lain. Saudara dan saya bisa sukses, bisa berhasil, itu karena ada bantuan orang lain, karena ada dukungan orang lain. Karena itu kita belajar bermurah hati supaya orang lain pun juga akan bermurah hati kepada kita.
Jadi sikap murah hati seperti yang diteladankan Yesus kepada saudara dan saya, ini harus menjadi karakter kita. Kita sering mengenal orang menyebut sebagai the golden rule of life, hukum emas kehidupan. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau kita tanam kebaikan, pasti kita akan tuai kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita tanam kejahatan, suatu waktu kita akan tuai kejahatan. Kalau kita tanam padi, pasti kita tuai padi. Kalau kita tanam jagung, pasti tuai jagung. Kalau kita tanam kasbi, pasti kita tuai kasbi. Kalau kita tanam kebaikan, pasti kita akan tuai kebaikan. Tanam kejahatan, maka kita akan tuai kejahatan. Tanam kemurahan hati, maka orang lain juga akan bermurah hati kepada kita. Semakin banyak orang bermurah hati kepada kita, pastilah kita akan semakin dekat dengan apa yang namanya kesuksesan ataupun kebahagiaan. Karena itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, untuk kita selalu mau membantu orang. Sekecil apapun, dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, sesederhana apapun. Kita belajar untuk kita selalu ada sumbangsi kepada sesama, kepada orang lain. Karena kita percaya apa yang kita tanam, itu yang akan kita tabur, tuai. Ini karakter hidup kita sebagai warga kerajaan Allah yang terus kita pupuk, terus kita bina, kita terus kembangkan, kita terus usahakan untuk kita membangun habits seperti itu. Sehingga kita selalu memiliki hati yang murah hati kepada sesama kita. Dan saya percaya ketika kita memiliki karakter seperti ini, keberhasilan dan kesuksesan itu sangat dekat dengan orang yang murah hatinya. Keberhasilan dan kebahagiaan itu sangat dekat dengan orang yang murah hatinya. Mari kita membentuk hati untuk kita selalu siap sedia menolong orang, membantu orang. Saya percaya membantu orang itu tidak harus berhubungan dengan uang. Kita bisa membantu orang dengan doa. Kita bisa membantu orang dengan nasihat, dengan motivasi. Banyak hal yang bisa kita buat. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang kita tidak bisa buat. Tuhan menuntut sesuatu yang bisa kita buat. Jadi apa yang kita bisa buat bagi sesama, apa yang kita bisa buat bagi orang lain, mari kita perbuat. Itu wujud kita peduli, wujud kita care kepada sesama, dan itu yang namanya murah hati. Kita harus selalu belajar bersedih dengan orang yang bersedih. Dan kita harus belajar bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Itu yang dimaksud oleh firman Allah, menangislah dengan orang yang menangis, dan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita harus belajar memiliki karakter yang murah hati. Orang Amerika punya salah satu filosofi hidup. You are not remembered by what you have, but you remember it by what you give. Kamu tidak diingat oleh apa yang kamu punya, tetapi kamu diingat oleh apa yang kamu berikan. Apa yang kita berikan bagi orang lain, sumbangsi apapun yang kita berikan bagi orang lain, itu akan selalu diingat oleh orang itu. Jadi kita belajar, kita jadi orang yang murah hati, karena itu karakter yang perlu kita pelihara dan tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai warga kerajaan Allah. Selanjutnya, karakter yang selanjutnya dalam ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karakter selanjutnya adalah suci hatinya. Suci hatinya di sini menunjuk bahwa tidak bercabang. Hatinya tulus hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hatinya hanya sungguh-sungguh fokus kepada Allah saja, hanya menyembah Allah saja, hanya percaya kepada Allah saja, dan tidak percaya kepada yang lain. Itu yang namanya suci hatinya, lurus hatinya, tulus hatinya. Kita seringkali rajin ke gereja, tapi kita juga rajin pergi ke dukun. Itu namanya kita tidak suci hatinya. Kita rajin berdoa, minta berkat kepada Allah, tapi kita juga rajin punya pakatan-pakatan, jimat-jimat. Itu namanya kita tidak suci hatinya. Suci hatinya artinya bahwa kita hanya kepada Allah saja. Kita hanya percaya, kita hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Allah yang kita puji dan kita sembah di dalam Yesus Kristus hanya itu saja, tidak kepada yang lain. Sehingga kita minta pertolongan, ya kita hanya minta pertolongan kepada Allah yang esa itu. Kita minta kesembuhan, ya kita hanya minta kesembuhan dari Dia, tidak minta kesembuhan dari para dukun. Kalau terpaksanya pun kita harus mati dengan penyakit, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap tulus hanya kepada Allah saja dan tidak kepada Allah-Allah yang lain. Kita belajar sebagai umat, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus hidup dalam agenda kerajaan Allah. Dan wujud dari agenda kerajaan Allah itu, kita harus berkarakter hidup yang baik. Dan suci hatinya termasuk kategori karakter yang baik dari warga kerajaan Allah. Yang selanjutnya, karakter warga kerajaan Allah dalam ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salah satu ciri anak-anak Allah adalah selalu membawa damai. Dimanapun dia ada, dimanapun dia pergi, kemanapun dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selalu membawa atmosfer damai, selalu membawa spirit damai, selalu membawa spirit hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Itu karakter sebagai warga kerajaan Allah yang terus kita asah, kita terus ciptakan, kita terus daya gunakan, kita terus bentuk dia, supaya kita selalu membawa damai dimanapun kita ada dan dimanapun kita pergi. Ingat bahwa kita percaya menyembah Yesus Kristus yang seringkali diberi gelar King of Peace, Raja Damai. Kenapa dia diberi gelar Raja Damai? Karena dia senang kalau saudara dan saya hidup damai, hidup rukun antara satu dengan yang lain. Karena itu mari sebagai warga-warga kerajaan Allah yang ditempatkan Tuhan ke dunia ini, kita bersaing dengan kerajaan dunia. Salah satu spirit kerajaan dunia yang dibawa kekuasaan iblis adalah senang hidup dalam permusuhan satu dengan yang lain. Tapi kita beda. Sebagai duta-duta Kristus bagi kerajaan Allah, spirit kerajaan Allah selalu hidup rukun dan damai, selalu mau hidup damai antara satu dengan yang lain. Dan ini karakter yang perlu kita bina dan terus kita asah, kita terus biasakan untuk kita ciptakan dimanapun kita pergi, dimanapun kita ada. Kita selalu membawa hidup damai antara satu dengan yang lain. Saya percaya Tuhan tidak senang kalau kita bermusuhan. Saya percaya Tuhan yang kita puji, kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak senang kalau kita sikut menyikut satu dengan yang lain, iri satu dengan yang lain. Tapi Dia senang kalau kita hidup damai, hidup rukun antara satu dengan yang lain, karena salah satu ciri anak-anak Allah, ciri warga-warga dari kerajaan Allah, selalu membawa hidup damai, hidup rukun antara satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa dalam pelayanan kita harus mengusahakan kedamaian. Dalam gereja Yesus Kristus kita harus selalu mengusahakan kedamaian. Bila gereja tidak ada kehidupan yang rukun dan damai satu dengan yang lain, maka ini kehilangan esensi dari gereja Yesus Kristus itu. Jangan-jangan itu bukan gereja dari Yesus Kristus lagi, sudah jadi gereja suku. Tapi saya percaya kita sebagai umat, sebagai warga-warga kerajaan Allah, mari kita belajar mengasah hidup, supaya dimanapun ada, kita pergi, kita selalu membawa hidup damai antara satu dengan yang lain. Yang berikut, karakter dari warga kerajaan Allah ini, karakter yang terakhir. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita belajar karakter kita yang terakhir sebagai warga kerajaan Allah. Kita mau rela menderita demi Injil, demi kerajaan Allah, demi pekerjaan Tuhan, demi gereja Yesus Kristus. Kita keluar dari zona aman, zona nyaman dalam hidup. Demi Kristus kita mau menderita. Dan kalau kita menderita karena Kristus, menderita karena Injil, menderita karena kebenaran,
Maka firman Allah berkata, berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Jangan kita menderita karena kejahatan. Jangan kita menderita karena ketidakbenaran. Tapi ketika saudara dan saya menderita karena kebenaran, karena nama Yesus Kristus, maka firman Allah berkata kita disebut orang yang berbahagia. Karena upah besar di sorga. Ini karakter warga kerajaan Allah yang terus kita asah, terus kita bina, kita terus pupuk, dan kita terus tumbuh kembangkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai warga-warga dari kerajaan Allah, sehingga kita berkarakter hidup yang baik. Sehingga dengan karakter hidup yang baik itu, dengan harapannya kita yang mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Kita yang akan mempengaruhi politik, bukan politik yang mempengaruhi kita. Kita sebagai warga-warga kerajaan Allah membawa pengaruh, membawa dampak. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu membawa dampak yang baik dan positif karena kita memiliki karakter-karakter yang baik dari warga kerajaan Allah. Demikian channel hal yang perlu Anda tahu. Di hari ini kita akan berjumpa di hari depan untuk kita akan membahas kembali mengenai hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Bagaimana kehidupan kita mengikuti agenda kerajaan Allah secara pribadi. Hari ini kita bicara mengenai karakter warga kerajaan Allah secara pribadi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.